Gimana jadinya kalau seorang kakek-kakek masih tertarik sama yang namanya gunung kembar? Tahu aja kan maksudnya? Ya, dia rela melakukan apapun supaya bisa melihat salah satu keindahan dunia tersebut. Sampai akhirnya terjadi hal ini. Film dengan judul A Summer in La Goulette yang dirilis pada tahun 1996 yang lalu akan menceritakan kisah uniknya. Di sebuah tempat bernama Tunisia di pinggiran pantai ada seorang kakek-kakek yang bisa dibilang senior lah. Mereka menyebutnya Haji, salah satu orang yang berduit, punya beberapa apartemen yang kini disewakan olehnya. Meskipun udah keriput, tapi nyatanya Haji itu masih ingin merasakan yang namanya surga dunia. Sementara mereka ini adalah sekelompok pemuda yang kerjaannya godain cewek-cewek aja. Pokoknya mereka ini nggak ada kerjaan lain selain berbuat onar. Dan remaja putri bertiga ini adalah Mariam, Tina, dan Gigi. Tiga orang sahabat yang masih mencari jati diri mereka masing-masing. Mereka sebentar lagi akan menginjak usia dewasa, jadi banyak hal yang ingin mereka lakukan, salah satunya adalah permantapan. Ya, itu adalah hal yang wajar, tapi di negara mereka hal itu masih menjadi tabu kalau belum menikah. Kala itu Mariam ingin meminta izin pada ibunya mau pergi ke pantai sama Gigi dan Tina. Tapi ibunya awalnya mengatakan kalau dia tuh nggak boleh jalan. Karena Haji sebentar lagi akan datang ke rumah mereka. Ya, Haji ini memang bukan siapa-siapa mereka. Tapi Mariam dan keluarganya menyewa di apartemennya. Tentu saja Mariam kesal kenapa mereka harus patuh sama Haji. Ya, karena Haji itu adalah orang yang senior di lingkungan mereka dan pemilik apartemen tersebut. Sebenarnya Haji tuh nggak datang ke rumah Mariam aja, melainkan ke setiap apartemen yang disewa orang. Ini adalah keluarga Tina. Dia masih ada keturunan Perancis karena ibunya berasal dari sana. Saudaranya Tina yang bernama Lucia kali itu membawa calon suaminya ke rumah. Ya, dia disambut hangat oleh mereka. Sementara ini adalah keluarga Tina. Hampir setiap hari Tina ini kena omelan terus sama ibunya. Ya, dari ketiga sahabat tadi, ibunya Tina ini yang paling gak bisa menahan emosi kalau udah jengkel. Kita kembali lagi ke Mariam. Di rumahnya sudah ada Haji. Biasanya Haji hanya ingin mengecek apartemennya masih terawat apa enggak, sekalian mau nagih biaya sewa. Memang kalau ada Haji, bawaannya tuh jadi tegang. Tapi kala itu Haji ingin pinjam toilet di sana. Namun apa yang ia lihat sungguh bikin ia jadi deg-degan. Dia melihat Mariam lagi pakai kamar mandi. Tahu aja kan maksudnya. Ya, seketika Haji jadi nggak bisa ngomong apa-apa. Haji lalu pamit sama ibu dan ayahnya Mariam. Tentu saja mereka agak terkejut. Nggak biasanya dia kayak gini. Biasanya tuh Haji akan makan dulu, lalu nyantai, terus baru pergi. Suatu malam Mariam dan sahabatnya pergi ke bioskop. Pas mereka sudah selesai, di luar mereka didekati sama pemuda-pemuda yang suka bikin onar tersebut. Mereka menyanjung dan mengajak Mariam beserta sahabatnya untuk jalan sama-sama atau nobar sama-sama di bioskop kapan waktu. Sayang, Mariam dan sahabatnya buang muka dan sok jual mahal. Hari pernikahan saudara Tina akan digelar sebentar lagi. Tradisi turun-temurun sudah mereka jalankan. Jadi mereka hanya tinggal menunggu kapan acaranya akan dilangsungkan. Di sana lagi-lagi ada 3 orang pemuda itu datang sambil ngajak Mariam ke acara nikahan saudaranya Tina sama-sama. Atau nantinya di sana mereka ada teman lah buat dansa. Ya, kali ini Mariam mengiyakan ajakan mereka. Pemuda itu harus diberi kesempatan lah. Hingga hari pernikahan akhirnya telah tiba. Malam itu semuanya bergembira, terutama keluarga Tina. Haji juga ada di sana. Tapi pandangannya tuh masih nggak bisa lepas dari Mariam. Tentu aja Mariam tuh menyadari akan hal tersebut, tapi dia seolah-olah nggak peduli. Setelah acara sudah setengah jalan, Mariam, sahabatnya dan 3 orang pemuda itu pergi ke sebuah ruangan yang cukup privat. Di sana mereka berdansa sambil menyantap hidangan. Dan tak lupa mereka juga akan melakukan begituan. Sayangnya, aksi mereka tuh gagal karena Haji melihat apa yang mereka perbuat. Haji melaporkan kejadian itu pada orang tua mereka. Hasilnya, Mariam dan yang lain kena gerbek. Malam itu, Mariam, Tina, dan Gigi kena omelan yang cukup serius dari ayah mereka masing-masing. Mereka tuh masih belum cukup waktunya dan udah main gak jelas aja. Akibat dari perbuatan itu, masing-masing dari mereka tidak diperbolehkan keluar rumah sampai semingguan. Yang paling sedih itu adalah Gigi. Ayahnya marah, ditambah lagi ibunya makin menjadi-jadi. Sampai akhirnya Gigi berontak dan mengutarakan pendapatnya.
Mau sampai kapan dia di gunung seperti ini? Dia bilang kalau zaman tuh udah berubah. Jadi Gigi berpendapat kalau mereka juga harus mengikuti budaya asing untuk bisa maju. Sayangnya mengikuti budaya asing itu tidak sepenuhnya benar dan mungkin itu salah kaprah bagi orang tuanya. Melihat Gigi yang terus-terusan ngomel, akhirnya ibunya jadi mulai luluh sedikit sambil berbicara di dekat anaknya. Ya, mungkin budaya asing memang lebih maju, tapi kita juga harus punya prinsip. Karena prinsip itulah yang membuat kita jadi bisa bertahan dan jadi lebih kuat. Sama halnya dengan Maryam. Ibunya tahu kalau Maryam ini udah mulai dewasa. Jadi dia nggak banyak bicara seperti ibunya Gigi. Dia ingin Maryam mengenakan kerudung, menutupi tubuhnya dan menjaganya. Suatu ketika Haji datang ke rumah Maryam yang kebetulan saat itu lagi nggak ada siapa-siapa kecuali Maryam yang lagi bersih-bersih. Apalagi pakaian Maryam agak sedikit kebuka. Tentu aja membuat Haji agak gimana gitu. Haji itu kesana cuma ingin ngingetin Maryam dan menasihatinya kalau lebih baik dia terus menggunakan kerudung. Itu akan lebih baik. Ya, sama dengan nasihat ibunya. Sembari memberikan nasihat, Haji melihat pemandangan gunung kembar tipis-tipis di sana. Tahu aja kan maksudnya? Dari situ Maryam punya ide. Dia akan memperlihatkan gunung itu secara full atau utuh kalau Haji bisa membantunya. Maryam ingin Haji berbicara sama ayahnya supaya Maryam diizinkan keluar rumah lagi. Intinya bebas lah. Ya, penawaran akhirnya diterima. Tidak pikir panjang, Haji lalu mendatangi ayahnya Maryam sambil menjelaskan yang sudah diminta oleh Maryam. Karena Haji ini senior dan salah satu orang yang disegani, akhirnya ayahnya Maryam ya nurut-nurut aja. Maryam dan sahabatnya kini kembali bersama-sama dan mereka merencanakan menemui 3 pemuda itu di sebuah lokasi. Ya, mulai lagi dah mereka ini. Untuk apa? Ya, begitulah. Maryam memang berhasil ke sana. Sementara itu di rumah Maryam ada Haji di sana. Rencananya dia mau minta hasilnya. Tapi Maryam tuh nggak ada. Dia malah menemukan sebuah map yang disinyalir lokasi keberadaan mereka. Haji lalu pergi memberitahukan ayah-ayah mereka. Buru-buru mereka ke sana, tapi nyatanya Maryam sudah dapat info duluan. Jadi mereka juga ikutan kabur dari sana. Ayahnya mereka tidak putus asa mencari anaknya. Salah satu bocil melihat Maryam dan sahabatnya masuk ke salah satu bangunan. Dan begitu dipergoki, ternyata Maryam, Gigi, dan Tina itu sedang berdoa. Ya, trik mereka ternyata berhasil. Mereka nggak jadi kena marah. Setelah itu Maryam pergi ke kediaman Haji. Dia tahu kalau Haji itu bakalan marah karena kemarin dia nggak sempat ngasih full pemandangan. Tapi sampai di sana, Maryam menepati janjinya. Sambil ngasih lihat pemandangan yang bagus, lebih bagus dari sebelumnya bahkan. Hasilnya, Haji malah tumbang terkena serangan jantung. Ya, setidaknya Haji udah ngelihat salah satu keindahan di dunia sebelum ajalah menjemput. Itulah tadi alur cerita film A Summer in La Gaulette. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.